Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam wa baraka ba'da baitul akhirin. Sallallahu alaihi al-Fatihah. Qala musannif Muhammad bin Zain al-Habsyi Habib Ahmad bin Hasan bin Ahmad al-Laqab Muhammad bin Syatiri sallallahu alaihi al-Fatihah. Alhamdulillah, kita ngaji lagi kitab Risalatul Jami'ah yang pakai matanya atau yang pakai syarahnya Bahjatul Wasail punyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahas tentang wudu ya, tentang fardu-fardunya wudu atau arkanul wudu. Ini pakai 3 kitab buat referensi kalau misalnya kurang. Kalau enggak ya kita fokus di Risalatul Jami'ah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu itu sitatun 6. Ada 6. Ingat-ingat, takutnya lupa. Al-awwalu, yang pertama adalah an-niyatu, niat. Di kitab 3 ini ya, sama saja. Definisi niat itu kalau secara lugatan atau etimologinya itu al-qasdu, bermaksud. Sedangkan syar'annya sama. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, bermaksud sesuatu bersamaan ya. Bermaksud sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi kalau nggak bersama dengan pekerjaan itu bukan namanya niat tapi azam. Bedakan. Jadi penggunaan kata bahasa Indonesia dengan Arab itu beda ya. Kalau bahasa Indonesia kan niat itu ya wis niat, padahal aslinya itu azam. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Nah, niat ini ditaruh di awal ya, karena hadisnya kan sudah jelas innamal a'malu binniyat. Sebelum melakukan sesuatu itu tergantung niatnya. Dan wudu ini perlunya niat itu buat apa? Karena takutnya, karena wudu kan ada modelnya ya. Ada wudu yang diniatkan untuk wajib, ada wudu yang diniatkan untuk tajdidul wudu, untuk memperbarui wudu. Nah, ini wudu seperti apa? Makanya perlunya niat yang jelas, yang sharih, dan nggak boleh ditaklik. Maksudnya ditaklik itu niatnya itu nggak boleh dicampur adukan, atau misalnya gini, aku niat wudu karena hal yang lain, atau aku niat wudu 10 menit lagi, misalnya seperti itu. Nawaitul wudu'a ba'da asro daqaiq, misalnya aku niat wudu 10 menit lagi, setelah 10 menit lagi, itu nggak boleh. Itu namanya ditaklik. Jadi langsung nawaitul wudu'a untuk apa? Nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Itu. Jadi nggak boleh ditaklik. Semua niat itu adalah ibadah, nggak boleh ditaklik dengan hal-hal yang di luar ibadah ya, nggak boleh ditaklik. Jadi kalau niat ya sudah niat. Atsani, yang kedua ialah ghuslul wajhi. Nah, ini yang sering dalam salah bacanya, ghuslu, ada guslun atau ghuslun, ada gislun. Dalam kitab Ratus Sadidani, kalau ghuslun itu membasuh, mencuci, membasuh atau mencuci. Sedangkan kalau guslun itu mandi. Kalau guslun itu mandi. Sedangkan gislun itu air yang dibuat bersuci itu namanya gislun. Itu bedanya. Jadi hati-hati kalau membaca ya. Kalau nanti dibaca guslul wajhi, memandikan wajah, kan salah fatal. Tapi guslul wajhi, membasuh atau mencuci muka. Oke. Yang kedua adalah guslul wajhi, membasuh muka. Dari mana? Wa hadduhu ay haddul wajhi, batasan-batasannya wajah, batasan wajah itu dari min manabiti sya'rir ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ini ya. Dari sini
Ini ya. Ini kalau tulunnya, namanya tulun. Memanjang dari atas sampai bawah. Itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Misalnya rambut kepala itu tumbuhnya ada yang di sini. Kayak nggak ada ya. Rata di sini ya. Ya umumnya, secara umum tuh tumbuhnya kan di sini. Itu dihitung kan dari sini. Jadi ini harus kena seret ke bawah. Wahaduhu min manabiti sya'ri rasi ila muntahal lihyaini, sampai di bagian sedikit atas lihyan. Lihyan itu ini loh, brewok ini. Yang punya brewok ya. Yang enggak punya bisa ditumbuhkan. Laki enggak brewok gimana? Amrot. Ila muntahal lihyaini, kepada atau sampai di bagian atasnya lihyan. Yang kedua ini sampai sini. Sekiranya orang, jadi gini, muntah lihya ini sampai mana sih? Ketika sampai ngadep ke orang dan itu area yang kelihatan, berarti itulah area muka yang dibasuh. Gampangnya seperti itu. Jadi sini berarti. Kalau sini enggak ini, nanti ini enggak sampai. Tapi kalau dilebihkan ya enggak apa-apa. Guramu hajjal itu emang dilebihkan ya seperti enggak apa-apa. Isbagul wudhu itu bagus, melebihkan membasuh anggota wudhu itu bagus. Isbagul wudhu, menyempurnakan. Saya sampai ini, jadi dari sini seret ke bawah. Ini kalau memanjangnya seret sampai sini, sampai adzak apa ini? Sampai wadzakoni, dan sampai janggut sampai sini. Sampai lebihkan sampai sini misalnya ya. Kalau saya kan panjang ini, itu ditahlil, di sela-selain, digosok-gosok. Kalau misalnya ininya enggak terlalu lebat, yus sekiranya air itu pasti kena. Tapi kalau ini lebat itu harus ditahlil. Sampai enggak ditahlil atau enggak disela-selai sama air, enggak sah nanti. Enggak sah wudhunya nanti. Wahadu min manabiti sya'ri rasi, dan batasan dari wajah ialah min manabiti sya'ri rasi, dari tempat-tempat tumbuhnya rambut kepala, ila muntahal lihyaini, sampai bagian atasnya apa? Jenggot ya. Wadzakoni, dan janggut. Tulan secara memanjang atau memanjangnya. Tulan. Wa ardhon, dan menyamping. Minal udhuni ilal udhuni, dari telinga sampai ke telinga. Maksudnya seperti apa? Sampai sini ya. Jadi sekiranya sampai ngadep ke orang tuh yang kelihatan segini. Sampai ini apa sih namanya? Ini apa sih namanya? Ya situlah pokoknya. Enggak tahu namanya. Sampai situ. Seret. Jadi apa? Cuping. Itulah pokoknya. Ada kan kayak ini kan tulang lunak tuh ya, sampai itu ya. Jadi gini, seret. Diratakan sampai benar-benar rata. Wa arda minal udhuni ila udhuni, dan melebar dari telinga sampai ke telinga, maksudnya sampai sini ya. At-tsalitsu, yang ketiga, rukun atau fardu yang ketiga dari wudu, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai kedua sikut. Sebenarnya ya, kalau dalam bahasa Arab tuh tangan tuh segini loh. Ini yadden ini namanya. Sampai sini tuh yadden. Berhubung di sini tuh disebut yadden, tuh yaddennya nggak sampai segini ya, tapi maka dijelaskan ilal mirfaqaini, cuma sampai sikut. Kalau cuma ghuslul yadaini gitu, nggak sampai ilal mirfaqaini, berarti yang dibasuh sampai segini. Kepanjangan ya, habis airnya nanti. Jadi dibasuh dari bawah ke atas ya, dari ini seret sampai siku, seret. Kalau misalnya kan kebanyakan kita kan kalau basuh mirfak ya atau siku itu kan ada yang ketinggalan atau kurang, kalau bisa dilebihkan sedikit. Jadi kita balik ke isbagul wudu ya, menyempurnakan wudu. Ghusl yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua sikunya. Ar-rabi'u, yang keempat ialah
mashu syai'in min basyarati sa'ri au sya'rin fi haddihi. Yang kedua adalah mengusap. Nah, ini baru mengusap. Berarti nggak harus perlu banyak air. Cuma dibasahi saja tangannya. Mashu syai'in min basyarati sa'ri. Jadi mengusap sedikit. Syai' itu di sini artikan sedikit. Berarti nggak harus sebagian. Sedikit min basyarati ra'si, dari kulit kepala. Ini sudah terjawab permasalahan bagi orang yang botak ya, nggak punya rambut. Min basyarati ra'si au sya'rin. Jadi sebagian kecil dari kulit kepala atau rambutnya, au sya'rin. Atau rambutnya. Jadi dibasuh apa ya? Diusap saja. Atau misalnya kan sudah misalnya pakai imamah ya, sudah pakai imamah, mau ngelepas tuh males. Jadi pengennya itu diusap yang fardu yang sebagian kepala tuh di sini. Nah, boleh. Anak-anak bisa dulu di pondok dulu gitu. Fi haddihi, dalam batasan apa namanya? Dalam batasan kepala. Jadi kalau misalnya ya, yang dibasuh itu rambutnya panjang ya. Yang dibasuh rambutnya panjang kayak perempuan tuh, yang dibasuh yang di sini. kayak pakai apa conditioner dulu. Nggak sah. Karena ada batasan, sekiranya rambut itu masih nempel dekat dengan kepala. Karena sini redaksinya apa? Mashur syai'in min basyarati ra'si au sya'ri. Jadi masih dekat dengan kepala dan masih nyambung rambutnya itu. Jadi di sini. Di sinilah atau di sinilah. Rambutnya panjang sampai segini terus yang dibasuh di sini toh. Tidak sah, Bos. Lanjut yang kelima. Al-khamisu, yang kelima ialah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki. Nah, sekali lagi ini rijlain ini kaki. Kalau asal kaki itu dari ini, dari paha itu sampai bawah itu kaki. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki beserta kedua telapaknya. Apa? Beserta dua ini loh, mata kakinya. Jadi cukup di mata kaki, agak di ataskan dikit tidak apa-apa, sampai ke bawah itu harus kena. Tapi yang saya lihat sekarang itu kalau basuh kaki sampai dibuka auratnya ya. Sarungnya sampai di kamu kan gitu ya? Nah, iya kalau sunnah iya, tapi bukanya jangan di depan umum gitu. Masalahnya ini di tempat wudu umum bukanya sampai ke atas. Kalau sunnah iya, guru mahajan itu sunnah. Cuma caranya juga harus benar. Yang keenam, asadisu tartibu ala hadil kaifiyati. Tartib, urut, runtut dari niat, kemudian muka, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki. Boleh. Terus tertib, urut, jangan sampai loncat-loncat. Apa perlu lanjut? Sudah sampai di KV ya. Jadi itu tadi mungkin sudah sangat paham dan jelas ya terkait hal ini. Bentar, mungkin ada doanya, mungkin. Nah ini dijelaskan ya di kitab apa ini, Nailur Roja, Syarah Safirun aja. Masalah rambut saja ya. Kalau ini kan dijelaskan di kitab Sya'rin tok ya. Sya'rin itu kan rambut, sangat umum. Tapi di sini saking kayanya bahasa Arab ya. Rambut kepala itu aja ada 20 macam. Contohnya ya, al-ghamam wa huwa asy'aru an-nabitu 'alal jabhah. Ini namanya ghamam. Kalau sini ada rambutnya itu namanya ghamam. Al-hajiban wa huwa asy'arani an-nabitani 'alal ainain. Ini ya, alis nih loh. As-subalan wa huma tarfas syarib.
Di sini. Sini loh. Ini ya, ini namanya beda lagi, namanya subalan. Ini baru syarib, ini subalan. Ini anfaqoh. Beda-beda ya. Kalau kita kan namanya apa? Rambut ya. Punya rambut nih. Ya, seperti itu. Ya, jangan aneh-aneh rambutnya. Yang bawah enggak usah disebut. Oh, janggut. Iya. Ini sampai 20 ya, insyaallah. Kerennya belajar bahasa Arab ini. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Oh, ini ada terkait. Oh, ini sedikit. Syarat-syaratnya niat. Sedikit yang penting ya. Syarat-syaratnya niat itu ada 6. Yang pertama inilah kitab Nailur Reza ya, monggo yang mau. Syurutuha ay syurutun niyah sittatun, ada 6. Islamun nawi pasti ya. Orang kalau nggak Islam gimana mau niatnya ini? Islamun nawi itu Islamnya seorang yang berniat tadi itu, hanya berniat wudhu dalam hal ini. Wa tamyizuhu dan otomatis tamyiz ya. Minimal itu tamyiz. Wa ilmun bil manwi, dan mengetahui tentang apa yang ia niatkan. Misalnya ini niat dari segi umum ya. Misalnya niat sholat, niat wudhu dalam hal ini, niat haji, dia harus tahu hal itu. Dia gak cuma cukup niat tok terus gak tahu apa maksudnya. Terus wa adamu ta'liki qat'iha bi syai'in, dan gak adanya ta'lik ya, ini semua saya bahas tadi, ta'lik atau mengikutkan atau menambahi niat itu dengan hal yang lain. Jadi akan membuat niat itu fasakh, rusak dan terputus dari apa yang ia maksud tadi itu. Jadi ada embel-embel yang lain lah seperti itu. Wa ada mutaraddudi fi qat'iha, dan tidak boleh diulang-ulang ya, taraddud. Apa ini maksudnya? Iya. Adanya taraddud. Terus harus apa nih? Tamyizul ada anil ibadah. Memaksudkan apa ya? Menspesifikasikan apa ya? Menspesifikkan niatnya itu seperti apa? Oke. Jadi biar jelas ya niatnya itu seperti apa, entah itu untuk itikaf, entah itu untuk sholat. Jadi setelah ia tahu niatnya, terus dia menjelaskan niatnya itu untuk apa. Nah, seperti itu. Nanti ini sangat dibahas ketika kita belajar niatnya sholat. Jadi yang sholat itu yang pertama adalah nanti aja. Ada bagian-bagian niatnya itu kalau di sholat itu yang penting ya, itu dibagi menjadi 3. Iftirat pasti, terus kalau niat ya, terus itu qaul usolli itu, terus iftirat, terus sholatnya apa itu. Jadi mustaqbilal kiblati, adaan jenisnya itu ada atau qadaan itu. Setelah itu terus kayak mustaqbilal kiblati, kemudian rakaat ini enggak, itu sunnah. Terus ketambahan bagi yang makmum berarti wajib untuk mengucapkan makmuman. Jadi enggak permasalahan niat itu nanti di sholat. Ini ketika ia sholat ya misalnya, itu dijelaskan di kitab Busyrul Karim ya. Kalau beli kitab Busyrul Karim itu di situ. Jadi ada pembagian niat yang diwajibkan. Jadi ketika ia enggak menyebutkan, misalnya enggak nyebut surat fardu, maka enggak sah.
Walaupun ya sebutkan duhron gitu. Itu mungkin sekian dari Fakir. Kurang lebihnya Fakir mohon maaf. Kalau benar itu murni dari Allah, kalau salah itu murni dari Al-Fakir. Allahumma fiqil wa mutorik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.